utamanya gitu. Mungkin kebayang nggak kira-kira? Paham nggak terkait yang 1NF, 2NF, 3NF ini untuk database ya? Insya Allah bisa dimengerti. Mungkin teman-teman kalau ada yang kesulitan bisa imbangi. Oke. Coba dong yang angkatan 24 nih. Gimana sih current kalian pas lagi proses bikin ERD itu gimana gitu? Atau mungkin apakah pusing di bagian relasi atau penggambarannya? Biasanya nggambarinnya sih yang susah. Gimana nih? Coba di kelompok lain dong selain kelompoknya Falas sama tadi sorry namanya siapa sih? Sorry, Saya namanya CZ, Mas. CZ. Oke oke, thank you CZ. Dari yang lain dong, yang angkatan 24 nih, gimana? Terkait apakah udah clear terkait database? Karena ini menurut aku fondasi paling utama ketika kita proses development ya. Karena kalau kita database-nya juga belum siap, nanti bakal development-nya bakal terganggu ya. Bahkan nanti bisa balik lagi ke awal kayak itu perancangan database. Coba Mahes nih, Mahes beda kelompok kan? Hes, halo Ya, halo. beda Mas. Halo. Nah gimana nih? Kalau kamu nih gimana nih kayak kondisi sekarang terkait penggambaran ERD gitu? Kan penting ya. Kalau ERD pas awal-awal tuh struggle-nya dibikin pas buat nentuin kardinalitasnya sih Mas. Kardinalitasnya. Oke. Ya, kardinalitas kayak eh, entitas ini sama entitas yang satu itu pakai one to many atau many to many atau one to one gitu. Hmm, oke, Nah, oke. tapi kalau buat sekarang sih ya itu udah Udah, Oke ya. udah oke, udah ada gambaran lebih jelas lah buat eee, gambar ERD yang baik itu kayak gimana gitu. Oke, oke. Sebenarnya kan ada polanya juga ya. Misal kalau one to many pasti nanti foreign key-nya ada yang di table many-nya. Terus juga kalau ada table yang many to many pasti di tengahnya bakal ada table penghubung lagi. Itu pola yang pasti terjadi sih. Nah, terus juga dari kelompok lain gimana dong? Boleh sharing nggak? Ini kan kalian baru week awal yang masuk ya. Berarti kan masih proses pengembangan ERD kan harusnya. Bener nggak sih? Apa udah sampai tahap mana nih kalian? Apa udah masuk ke development? Boleh dong sharing. Kelompok Mungkin lain tambahan selain dari saya, kelompok. Mas. Oke, oke. Eh, saat ini mesti banyak kesulitan saat menghubungkan entitas satu dengan entitas lainnya. Nah, apalagi saat presentasi nanti, itu cara membaca dari entitas A ke entitas B. Misal A dimiliki B. Itu caranya gimana sih, Mas? Ini yang tepat itu dimiliki, memiliki, terdapat, dan sebagainya itu gimana tuh, Mas? Sebenarnya sih biasanya ngebacanya itu dari table yang lebih kuat ya. Kayak misal ada table A sama table B nih. Table B itu nggak bisa berdiri kalau nggak ada table A. Jadi kita mungkin bisa ngebacanya dari table A gitu. Sebenarnya sih terkait apa ya kalau cara membaca itu sih karena kan IRD sendiri kan bacanya kan bolak-balik ya, nggak ada yang ada dua arah kan ya, nggak satu arah. Jadi sebenarnya untuk terkait cara pembacaan sih nggak ada aturan ya. Yang penting udah jelas nih relasi antar table ini sama table itu tuh udah jelas tuh. Misal table A berhubungan dengan table B nih, hubungannya apa dan juga kayak apa sih kebutuhan dari kedua table itu kenapa bisa sampai berelasi seperti itu. Itu sih yang penting. Jadi kita udah tahu banget nih apa sih tujuan kita bikin kita gambar awal tuh kenapa kalau dua table itu harus dihubungin gitu. Karena kalau kalian udah tahu pasti kan gampang ya ngejelasinnya kayak oh kita perlu table ini nih buat misal apa gitu. Seperti itu sih. Jadi lebih dipahami end to end-nya aja sih. Jadi nanti pasti untuk mengepresentasinya bakal lebih gampang juga. Jadi kayak dipahami lagi sih lebih dalam kayak alasannya apa, kenapa kita harus dibikin ini gitu. Terus kalau cara baca ya sebenarnya kan nggak ada aturan ya kalau cara membaca. Ngejawab nggak kira-kira? Sangat membantu, Mas. Terima kasih. Oke. Dari yang lain nih kayaknya yang ngomong cuma 3-4 orang doang dari tadi. Kayak kan ini kan kesempatan buat sharing ya, buat kalau ada masalah gitu bisa kita bahas di sini. Mungkin masalah itu juga kejadian di teman-teman kalian gitu. Coba dong yang lain lagi nih, yang belum ngomong nih. Mhm.
Sebenarnya nggak, gimana? Enggak sih. Kalau kita kan bebas tuh mau naruhnya sebelah kiri apa sebelah kanan kan nggak ada aturannya. Jadi kayak kalau dari awal kita nggak ada aturan harus ke naruh di kiri atau kanan, kenapa harus bacanya dari kiri gitu? Kayak bukan seperti membaca tulisan sih sebenarnya. Jadi kayak kita lihat secara jelas dulu tuh. Misal coba kita ada contoh Yardi nggak ya? Contoh Yardi. Misal contoh sampelnya. Nah, misalkan ada entitas anggota nih. Anggota itu bisa meminjam buku kan. Banyak anggota bisa meminjam banyak buku dan banyak buku bisa dipinjam oleh banyak anggota kan. Nah, makanya ini ada tabel penghubung nih untuk pinjam ini. Nanti akan jadi table untuk menghubungkan ID key-nya untuk key dari anggota akan ditaruh sini. Jadi key-nya itu bakal ada dua di tabel ini. Nah, jadi kayak nggak ada aturan sih harus kita baca dari kiri atau kanan gitu. Kan bisa bolak-balik juga kan ya. Nah, terus juga untuk bawah nih, satu anggota bisa membayar banyak denda. Nah, terus banyak denda cuma bisa dibayar oleh satu anggota. Nah, ini kayaknya kan ini kan one to many ya. Seharusnya sih nggak ada tabel penghubung di sini ya. Seperti itu. Nah, kira-kira kebayang nggak? Jadi kayak kita nggak bebas sih mau baca dari sini kah, mau baca dari sini itu bebas sebenarnya. Yang penting kan kalau anggota kan berarti dia yang minjem, kalau buku dipinjam gitu terkait kata kerjanya aja sih. Itu jadi kayak terkait apa namanya perspektif aja. Bebas kok mau baca dari kanan, mau baca dari kiri gitu. Nah, gimana, Fala? Kalau yang dari yang lain ya mungkin kita awal kayak karena ini banyak angkatan dua. Oh, yang angkatan 25 tadi gimana nih? Kayak terlalu berat nggak bahasan ini kira-kira? Coba dong kalau ada angkatan 25 yang mungkin merasa keberatan gitu. Ada nggak ya? Ini Bala, boleh dong Bala ngomong dong. Mungkin kalau buat ini kan kayak yang semester 1 kemarin, Mas. Mm-mm. Ya sama sih kesulitannya baca sama kalau buat aku sendiri tuh kayak nentuin ininya apa sih yang kayak many to many itunya sih, Mas. Soalnya dulu itu Pak Hari ngajarnya itu tuh kayak paling sedikit satu, jadi nanti semuanya nanti paling banyak bisa satu atau banyak, terus paling sedikit itu bisa 0 atau satu lah kayak gitu tuh. Mungkin agak sedikit bingungnya di situ sih, Mas. Oh, oke oke. Karena kan mungkin ketika semester satu itu lebih kita ke penggunaan apa ya namanya ya kalau kita kan fokus ke terkait table doang ya. Kita belum bahas ke relasi-relasi tuh. Seingat aku gitu. Iya gak sih? Bener nggak, Bala? Iya iya, Mas, ya, benar. Oke. Oke. Nah, jadi mungkin bisa sambil apa ya sambil belajar juga terkait yang Erdin sambil sharing sama yang angkatan 24. Terus juga, nah makanya kalau ada yang bingung tuh boleh ditanya aja kayak apa sih sebenarnya tujuannya gitu-gitu. Boleh ditanya aja nih yang angkatan 25 juga yang lainnya. Kan bisa curi start juga kan buat kedepannya gitu. Nah, jadi yang paling penting mungkin yang bisa kita ambil pas saat IRD ini pengembangan IRD ini tuh adalah kayak pondasi dari sistem kalian. Jadi kalau IRD-nya atau kalau kalian nge-define structure database kalian itu jelek, pasti nanti proses development-nya juga uh, pasti bakal bolak-balik gitu. Jadi pastiin kalian kuat di bagian database structure gitu. Tuh, mungkin bisa ada yang pertanyaan lain nggak terkait IRD ini nih? Kayaknya lumayan ini sih bisa dibahas gitu buat yang pertama kali. Gimana yang kelompok lain? Kira-kira ada nggak? Gimana tuh?
Oke. Jadi mungkin kita balik lagi ya terkait IRD ya. Jadi kan IRD itu kan dari entitas relational diagram ya. Jadi intinya IRD itu bakal menggambarkan keseluruhan dari database yang sudah kalian develop gitu. Misal kita membuat sistem paling gampang biasanya apa ya kalau kita ngerjain di awal tuh ya, mungkin perpustakaan lah ya. Nah, contohnya di perpustakaan itu sendiri tuh ada berapa entitas sih terkait entitas itu kayak apa ya? Table yang mungkin kita perluin gitu. Nah, jadi nanti IRD ini fungsinya untuk menggambarkan relasi keseluruhan dari table-table yang kalian punya untuk sistem tersebut. Nah, dan untuk gimana sih cara ngedefine kita menggambar IRD itu kan pasti dari apa namanya primary key dan foreign key ya. Jadi pasti nih misal ada relasi antara table anggota sama denda nih. Nah, di table denda ini pasti dia memiliki atau akan memiliki ID dari anggota ini. Jadi kayak yang benar yang aku bilang tadi ya, denda ini nggak akan ada kalau anggota itu nggak bakal ada. Jadi kayak kalau biasanya sih kalau relasi one to many atau one to one itu dilihat dari entitas mana sih yang lebih kuat. Maksud yang lebih kuat itu kayak misalnya ada anggota sama denda. Anggota itu masih bisa berdiri sendiri kalau denda itu nggak ada. Sedangkan kalau denda itu sedangkan kalau anggota itu nggak ada, denda ini nggak bakal bisa berdiri seperti itu. Ya sih mungkin IRD sendiri itu simpelnya kayak gambaran relasi-relasi dari table-table yang udah kalian buat. Kalau semester 1 kan paling fokusnya itu ke terkait create table, terus juga query-query dasar ya, alter table, lalu seperti itu. Gimana nih? Yang benar nggak yang angkatan 25? Fokusnya masih ke table-nya, penggunaan SQL-nya ya, ingat aku ya. Coba dong boleh sharing 25 nih. Ya Mas, kurang lebih gitu. Jadi sebenarnya IRD ini adalah next step ketika kalian udah mengembangkan sebuah sistem untuk ngegambarin relasi-relasi dari table kayak mungkin ada pertanyaan biar bisa jadi test case juga ya terkait yang bakal nanti kita bahas mungkin. Dari kelompoknya siapa ya? Dari Mai nih, Mai. Kayaknya udah lumayan proper kan tempat kamu, Mai? Magangnya. Gimana tuh? Boleh cerita nggak, Mai? Mainnya ada nggak? Event Mas, Mei Mas. Oke deh. Siapa ya? Coba aku tunjuk aja deh ya. Kayak Faiz nih. Faiz nih. Angkatan berapa Faiz? Sorry. Bisa ngomong nggak? Halo, halo.